praktekkan pinjaman berkah produktif tanpa riba yang berbasis sedekah. Pinjamkan jadi pinjaman berkah produktif tanpa riba. Nah, terus nanti kita akan membuat aktivitas jual beli. Aktivitas jual belinya nanti macam-macam. Nanti kita akan mengadakan badan usaha milik Allah. Nanti kita juga akan mengadakan usaha-usaha investasi yang dia berkah. Nah, sehingga ketika orang membutuhkan pinjaman, misalnya dia dalam keadaan terdesak, supaya dia tidak terlibat dalam riba, maka dia harus mendapatkan fasilitas pinjaman berkah produktif tanpa riba, kan gitu. Benar nggak? Nah, contoh, ada harta di masjid, katakanlah 50 juta, ya tak? Tempatnya di mana? Di bank, ya tak? Kita pinjam kan jadinya halal, benar nggak? Nah, dia sudah mempraktek riba, padahal uangnya halal tuh ya, halal. Kalau kita pinjam tanpa riba kan jadi berpahala semua harusnya. Benar nggak? Nah, permasalahannya selama ini itu adalah apa? Orang yang selama ini pinjam dari harta masjid itu seringnya tidak kembali, sehingga masjid itu kalau akhirnya ya, nanti kok tidak toyo itu toyo tolong kan gitu kan. Nah, sebenarnya yang salah siapa? Pengelola masjid. Pengelolanya. Kenapa? Karena dia meminjamkan di peminjaman yang salah, kan gitu. Harusnya dipinjamkan dengan cara apa? Dengan cara orang yang sudah tahu dulu nih ilmu bank sedekah, baru dipraktekkan, diamalkan. Kalau dia belum tahu, jangan kasih pinjam. Tapi apa? Kasih saja, jangan dipinjamkan. Maksudnya, kalau orang yang berpotensi untuk tidak bisa mengembalikan, maka jangan dipinjamkan. Tapi kalau dia darurat butuh, ya kasih saja. Kalau ada uangnya, kan gitu. Nah, maka harusnya di masjid itu punya kas itu. Kasnya itu mana yang harus disuburkan, mana yang memang harus untuk dimakan. Maksud nggak kira-kira? Jadi misalnya nih, ada orang yang bersedekah dibagi atas dua saja. Yang satu memang habis untuk dimakan atau habis untuk dikonsumsi gitu ya. Yang satu lagi dia harus ditanam. Benar nggak? Yang untuk dimakan, mana yang harus ditanam kembali. Itu ya. Jadi bank sedekah ini adalah lembaga UPD atau lembaga lanjut yang menghimpun harta Allah baik dari wakaf tunai, sedekah infak, zakat mal, hibah harta. Yang mana fungsi utamanya yang mau kita praktekkan ini adalah apa? Harta itu kita prioritaskan untuk kita pinjamkan. Untuk kita pinjamkan yang dia berbasis riba, bukan berbasis riba. Ya. Jadi akadnya pinjam tapi tanpa riba. Tapi kok bisa bertumbuh, kok bisa subur, kan Allah udah jamin kan kesuburannya harta sedekah itu. Allah jamin kan, Allah menyuburkan sedekah kan. Maka disinilah kita harus menyadari semua bahwa dari sektor apa sebenarnya bisa kita hitung harta itu. Nah, tidak hanya dari uang, tapi kita amalkan dulu dari sampah. Ya, di rumah itu kira-kira punya sampah apa saja? Plastik, sampah kertas, sampah kaca, ya kan? Gelantak, ya kan? Banyak kan? Seringnya kita mindset di otak kita itu mesti sampah itu dibuang dan benar kan? Seringnya kita itu kan adalah sampah itu kita buang. Padahal ketika kita membuang sampah itu kira-kira sudah menjadi sedekah atau belum? Ya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita ada nih sampah plastik misalnya, sampah plastik. Nah, sampah plastik ini kalau kita buang itu berarti kan tindakannya salah. Kalau kita bakar itu tindakannya salah, benar kan? Tapi kalau kita tidak jadikan dia sampah, kita simpan dulu, ya kan? Kita kumpulkan. Nah, itu kan sudah menjadi sedekah, ya. Benar kan? Jadi makna sedekah itu adalah perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang salah.
Kalau dia sudah baik dan dia sudah benar, maka dia sudah menjadi sedekah. Sedekah perbuatan. Misalnya kita senyum aja itu sedekah enggak? Sedekah kan? Padahal dia nggak ada mengeluarkan harta sama sekali toh. Tapi perbuatannya benar toh. Kira-kira wong edan senyum kuwi sedekah ora? Hah? Nah, wong edan orang gila dia senyum, kira-kira sedekah apa bukan? Bukan, karena di luar nalar. Ya, betul. Ya. Jadi, wong edan dia senyum itu namanya bukan sedekah. Kenapa? Karena dia tidak ada disiplinnya dalam bersedekah tentang bahwa senyum itu adalah sedekah. Ini itu. Karena orang gila terbebas dari hukum. Ya, karena dia tidak menyadari kesadaran terhadap perbuatannya. Jadi walaupun dia tersenyum, dia bukan bersedekah. Nah, orang yang tersenyum dengan dasar ilmu sedekah dan pada saat itu sebenarnya hatinya sedang luka, hatinya itu sedang lara, gitu kan? Tetapi dia bisa tersenyum dengan saudaranya, dengan tidak bermuka masam, maka itu sudah menjadi sedekah. Kalau kita melihat, oh ini kemungkinan nanti jadi sampah, misalkan gini, ya, setelah kita pakai buat musik, karena itu kalau kita nggak sadar, ini pasti kita buang lagi, benar kan? Tapi kalau kita tahu, oh ini jangan kita buang, itu kita makan, kita kumpulkan. Kayak saya dulu di mobil saya bisa jadi banyak yang sama, yang nantinya akan saya pilah lagi, terus nanti saya jadikan, oh ini nanti bisa untuk di reuse, ini nanti bisa di reuse, ini bisa. Setelah dia sudah menjadi harta, misalnya contoh, ini tisu bekas ini, karena saya rutin ini saya kumpulin aja setiap kali saya punya ada kertas, saya buat wadahnya itu di rumah, walaupun cuma yang kresek atau mungkin wadahnya bagor atau apa kan gitu, masukin aja. Oh disedekahkan di bank sedekah, nanti akan dijemput. Kalau misalnya pun tidak, pas pemulung lewat, ya kan, suruh dia beli. Wanita tunggu kiro, tak karep, ya kan? Nah, oh akhirnya dia bayar. Sudah dia bayar, dipakai uangnya sebagian boleh, atau dipakai semuanya juga boleh, atau terus sebagian juga disedekahkan juga boleh. Nampak ini perbuatan kita harus yang benar. Jangan membuang sampah, jangan membakar sampah, tapi disimpan sampah itu tadi sampai dia menjadi harta. Setelah itu belanjakan di jalan Allah. Nah, saran kami, kalau ada yang bisa mempraktekkan ilmu bagi sedekah di desa Wuringen ini, kampung Wuringen ini, nanti silakan dikelola. Tapi kalau misalnya belum bisa, nanti lewat Bunda Cinta, gitu kan, lewat Bunda Cinta, dikumpulkan di satu tempat, atau kalau tidak dikumpulkan di satu tempat, nanti kita jemput